Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat kelinci. Gimana? Habis lari keliling-keliling. Nah, alhamdulillah keringetan, ya kan? Dan pada dulu saya ngambil nafas dulu. Oke. Kali ini kita akan presentasi lagi. Saya akan bikin file presentasi lagi tentang perkelincian juga tentunya, tapi dengan tema yang berbeda gitu kan. Nah, mungkin next saya akan secara kontinu coba bikin file presentasi ini sehingga teman-teman bisa belajar dari video YouTube ini, atau teman-teman bisa langsung meluncur ke blog saya yang di peternakkelinci.blogdetik.com gitu kan. Oke, yuk kita mulai materinya. Oke. Nah, sobat kelinci, kita tadi udah jalan-jalan di halaman. Oke, sekarang kita mulai discuss bareng-bareng gitu kan, share ilmu di sini tentang cara ternak kelinci. Oh ya, jangan lupa untuk mampir ke blog saya di peternakkelinci.blogdetik.com. Di sana udah banyak saya tulis, ya meskipun nggak rutin gitu kan, tapi alhamdulillah kebanyakan udah saya tulis di sana gitu kan. Terus kali ini kita akan bicara tentang cara ternak kelinci gitu. Kenapa sih gitu kan? Karena begini teman-teman sobat kelinci. Kebanyakan kita gitu kan, ketika pengen ternak kelinci itu langsung buru-buru beli kelinci gitu kan, tanpa ada persiapan, entah itu persiapan secara fisik maupun persiapan secara mental, persiapan secara keilmuan gitu kan. Nah, saya coba luruskan gitu kan, gimana sih cara ternak kelinci yang bagus, meskipun itu mulai dari satu pasang gitu kan. Karena apa gitu kan, ya kalau beli kelinci kemudian mati kan ya kayak ngenes juga gitu kan. Ala apa ya namanya kalau bahasa lain, banyak kalau bahasa Jawanya ngenes lah gitu kan. Oke, kita masuk. Langkah paling pertama adalah menentukan sobat kelinci suka dengan kelinci atau tidak gitu kan. Loh, kenapa gitu kan? Begini sobat, kalau misalnya sobat itu sudah suka dengan sesuatu gitu kan, pasti nanti itu akan cari-cari informasi lah, minimal cari-cari informasi gimana kalau ada masalah ya. Kalau ada masalah misal kayak mencret gitu kan, cari-cari informasi gimana sih cara mencegah mencret, mengobati mencret, menjaga agar kelinci tidak mencret dan lain-lain itu. Nah, itu kalau udah suka gitu kan. Coba kalau misalnya tidak suka, kalau kelinci udah ada ya bisa ditelantarkan malahan kan kayak gitu kan. Jadi patokan pertama adalah suka atau tidak gitu kan. Kalau sobat sudah suka dengan kelinci itu kan, oke, let's masuk ke tahap selanjutnya. Nah, tahap kedua adalah pelajari, cari tahu, and do it gitu kan. Begini sobat, karena apa gitu kan, ketika kita sudah suka dengan sesuatu gitu kan, kemudian kita pengen mengimplementasikan gitu kan, so kita harus cari tahu dong gitu kan. Kita harus cari tahu segala sesuatu tentang, misalnya tentang kelinci gitu kan, kemudian kita pelajari gitu kan. Ini kita belum beli kelinci ya, kita harus pertama adalah collect informasi atau mengumpulkan informasi yang udah ada gitu kan. Nah, salah satunya tadi udah saya dokumentasikan di blog saya gitu kan. Sobat kelinci bisa pelajari semua tentang perkelincian di sana gitu kan, sehingga ketika sobat kelinci sudah punya kelinci atau punya peliharaan gitu kan, sobat kelinci tidak blank gitu kan, tidak kosong informasi gitu kan. Kalau misalnya sesuatu ada masalah gitu kan, nah sobat kelinci tinggal buka blog saya kemudian cari tahu di sana. Oke, kita masuk ke tahap ketiga. Nah, tahap ketiga adalah siapkan kandang dan makanan gitu kan. Loh, belum ada kelincinya kok udah nyiapin kandang atau makanan gitu kan. Begini sob, kebanyakan bahkan saya sendiri dulu gitu kan, ketika bermain sama kelinci kemudian udah sedikit tahu gitu kan tentang gimana cara ngerawat kelinci gitu kan, langsung aja beli kelinci tuh.
beli kelinci, nyampe rumah baru sadar gitu kan, loh ini kelinci ntar taruh mana gitu kan, jadinya malah terlantar, maksudnya nggak karuan di halaman rumah lah, di dalam rumah, kadang-kadang hujan masih di apa namanya masih di luar atau kena hujan dan macam-macam gitu kan. Intinya ketika kita udah demen, terus ketika kita udah punya apa namanya bekal informasi gitu kan, langkah ketiga adalah siapkan kandang gitu kan. Kenapa? Karena ketika kita udah beli kelinci gitu kan, tempat tinggal kelinci itu udah siap gitu kan. Jadi kayak ya kalau ibarat kita lah gitu kan, kalau misal kita pisah dari orang tua gitu kan, misalnya yang udah nikah pisah dari orang tua, kemudian ketika pisah kita belum punya rumah gitu kan, harus bangun rumah, ya susah gitu kan, bisa jadi kehujanan, kepanasan gitu kan. Beda kalau kita udah punya rumah gitu kan, jadi bisa dengan orang tua tinggal masuk dah gitu kan ke rumah. Nah sama sobat kelinci itu kan, ketika kita udah beli kelinci gitu kan, sebelum beli kelinci kita harus siapkan dulu nih tempat tinggal kelinci nanti gitu kan, plus makanan-makanan juga gitu kan. Nah kadang-kadang lebih praktis juga gitu kan, ketika kita beli kelinci, kadang-kadang apa namanya yang jual kelinci berbaik hati gitu kan, kita disuruh pulang bawa pulang kandangnya gitu kan, sama makanan-makanannya ya, tapi dengan ongkos atau biaya yang lebih gitu kan. Kemudian gitu ya, yang ketiga adalah siapkan kandang dan makanan gitu kan. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya. Nah langkah berikutnya adalah beli kelinci gitu kan. Nah di sini sobat kelinci bisa beli kelinci itu di mana saja gitu kan, tapi saran saya sobat kelinci lebih kalau untuk percobaan ya, kalau untuk percobaan is okay. Maksudnya buat percobaan gini loh, percobaan sobat kelinci itu belajar untuk ternak kelinci gitu ya, jangan percobaan diartikan yang lain. Beli kelinci untuk tahap awal. Sobat kelinci belajar ternak kelinci itu it's okay kalau mulai dari kelinci lokal. Kalau saya sih sering nyebutnya bligon gitu kan, atau intinya sih kelinci lokal gitu kan. Kalau sobat, nah ini banyak kita temuin di pasar-pasar gitu kan, tapi saran saya, jika sobat kelinci itu beli di pasar gitu kan, jangan mudah percaya dengan omongan penjualnya gitu kan. Beberapa kali saya tuh nemuin gitu kan, ketika saya iseng nanya ke penjualan kelinci, saya lihat kelinci yang masih kecil gitu kan, saya nanya, bos umur berapa bos, saya nanya gitu kan. Nah abang-abang jawab, kadang-kadang ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan, ya kadang juga ada yang jujur juga baru berapa minggu gitu kan. Nah sobat kelinci, ini juga yang saya alamin ketika beli kelinci pertama kali gitu kan. Pas ketika beli kelinci pertama kali itu sempat saya itu kena tipu juga gitu kan. Saya nanya ya, karena berbekal informasi tadi, saya tanyalah ke abang-abangnya gitu kan, umur berapa nih, dia bilang umur 3 bulan gitu kan. Nah kesininya ketika kelinci itu sudah beranak, nah pas anakan ini lahir gitu kan, saya baru tahu gitu kan, loh berarti kelinci yang saya beli kemarin itu nggak ada 3 bulan, sebulan pun nggak ada gitu kan, baru umur beberapa minggu gitu kan. Wah itulah. Dan kalau untuk beli di pasar ya sobat bisa beli yang rada gedean dikit gitu kan. Karena apa gitu kan, ketika sobat kelinci itu beli kelinci yang masih kecil, misalnya katakan umur 1 bulan gitu kan, atau belum genap 1 bulan gitu kan, maka sobat kelinci, ketergantungan anak kelinci itu ke induknya itu gede gitu kan. Ya pertama karena butuh ASI, kemudian ya butuh kasih sayang ibunya kali ya gitu. Nah kalau sobat, nah ujung-ujungnya apa gitu kan, tingkat mortalitas atau kematian si anak ini ketika berpindah ke tangan sobat akan kecil gitu kan. Karena ketika
kebalik ini, kebalik. Nah, ketika sobat kelinci itu beli kelinci yang masih kecil tadi dan udah pindah ke tangan sobat kelinci, nah tingkat mortalitasnya itu lebih tinggi gitu kan. Karena apa ya? Tadi karena dia kelinci anakan ini masih butuh sama indukannya. Beda kasusnya jika sobat kelinci itu beli kelinci yang umurnya itu 3 bulan ke atas, meskipun itu di pasar ya, gitu kan. Nah, ketika sobat kelinci beli kelinci yang rada gedean, gitu kan, nah tingkat mortalitasnya kecil atau tingkat kematiannya kecil, gitu kan. Ya kadang-kadang malah keteledoran kita, entah itu salah makannya atau kita merubah pola makannya dari peternak atau penjualnya tadi itu ke pola kita langsung langsung secara besar-besaran gitu kan, sehingga si kelincinya kaget dan akhirnya mati gitu kan. Nah oke, sobat kelinci, itu dulu yang saya sampaikan. Nanti banyak-banyak malah lupa lagi kan. Oke, sobat kelinci bisa belajar dari video tutorial ini. Ada beberapa yang sudah saya upload di di YouTube ini. Dan silakan sobat kelinci untuk berlangganan atau subscribe ya, biar kalau saya upload video terbaru, sobat kelinci langsung ada ada pemberitahuan atau udah muncul di akun sobat kelinci itu kan. Ya tentu saja syaratnya sobat kelinci harus punya akun Google untuk masuk ke YouTube. Oke, sobat kelinci, saya ucapkan banyak terima kasih udah nonton video saya dan tetap semangat dengan perkelincian Indonesia. Oke, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.